Halo sahabatku semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Teman-temanku, sahabat sekalian, tadi habis hujan, daweres, habis review Grand Civic, tak lanjutkan review ini Taruna. Pesan saya hari ini, jangan lupa selalu bahagia. Nah, bahagia dengan cara apa? Dengan cara selalu mensyukuri nikmat. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan tetangga kita, dengan orang lain, dengan teman kita. Nggak perlu. Nek isone tuku Taruna, nggak usah bingung ya. Tetangga beli Fortuner, nggak usah gitu. Apalagi tetangga beli Xenia, kita beli karena tetangga. Ya, semampu nih beli, misalnya beli Cherry ya Cherry, gitu ya teman-teman. Jadi mensyukuri nikmat itu dengan cara begitu bisa. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan yang lain. Dan tetap bersyukur, tidak boleh kufur. Kita sebagai manusia itu bertetangga. Soalnya saya ini sering diadui sama konsumen. Jadi ngobrol gitu, tonggone itu Xenia mas. Itu jangan gitu ya. Itu tanda-tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat dan tidak menjadi diri sendiri. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu penyakit hati loh. Hati-hati. Itu bisa menjadi gejala stroke nanti. Ya ini guyon. Oke, sekarang kita lanjut. Saya mau review Taruna FGX. Saya pernah bikin CSX, sekarang FGX. Ini Taruna FGX produksinya tahun 99 setahu saya ya, hingga di 2006 insya Allah, karena 2007 dia sudah keluar Terios atau RAS. Jadi mobil ini adalah bapaknya Terios. Nah, bapaknya Terios atau RAS itu ini. Mobil ini agak aneh juga. Mobil ini bergaya SUV tapi interiornya MPV. Kalau yang CSX itu ya SUV bener. Dia 5+2 joknya. Kalau ini 7. Jadi joknya 7 seater. Mobil ini cukup ganteng dan bisa menjadi alternatif untuk teman-teman yang lagi mencari mobil keluarga sebudget Xenia yang tahun awal. Nah, jadi nanti juga saya akan membandingkannya dengan di situ karena harganya juga mirip dengan Xenia yang pertama, berlimaan. Kalau kita beli Xenia hanya dapat LI, kalau beli ini sudah dapat sekelas RAS mobil ini. Nah, jadi dia cukup baik di kelasnya, tapi ini bukan SUV yang leather frame yang high class, enggak, ini yang biasa-biasa saja, ini untuk masyarakat umum. Dan ini Daihatsu Taruna FGX, jadi dia tipenya ada F, yang panjang itu F, yang pendek itu C ya, yang pendek C, yang panjang F. Jadi FG, FL, FG, FX, FGX, dan ada tipe yang agak limited FGZ. Nah, tapi umumnya FL, FG, FX, FGX. Jadi kalau FGX itu bedanya apa nanti dengan si FL, nanti tak jelaskan sambil jalan saja ya. Jadi cara kita melihat mobil ini, dia panjang, satu panjang dan dia tinggi. Nah, jadi diketok saja enggak apa-apa. Kalau dia masih bunyi seperti ini, dia masih kaleng dan diinceng itu diintip begini, dia masih kencang ya sudah. Kemudian cari yang mulus, kalau bisa, kalau ada bumper atau apa itu kan wajar.
hanya 300.000, 500.000, 1 juta benah-benah itu wajar. Teman-teman perlu diketahui, semua orang beli kendaraan bekas itu kalau habis beli saman mampir bengkel, nanti benah-benah merapikan, orang itu kan punya batasan maksimal sendiri-sendiri. Nah, orang yang jual mobil seperti ini ke saya, itu pasti dia mengatakan orang yang jual mobil ke saya tidak seperti ini, semuanya, hampir semuanya. Waduh Mas Ongki, mobilnya enak, saya pakai enak, itu gini, habis ini intinya apik tok wis. Nah, saya rawat begini, saya benar-benar ABCD, no, cerita bannya diceritakno, tuku aki diceritakno. Padahal itu nggak penting, ngapain gitu loh. Itu kan hal yang memang harus dibeli, karena kita beli itu ngerawat. Nek kalau nggak mau ngerawat, ngerental, nah gitu ya, ngerental 250.000, 300.000, rebon tuh ngerentalnya cuma 400.000, selesai pakai 1 hari 2 hari gitu ya. Jadi kalau nggak mau ngerawat, rental gitu teman-teman. Sedikit cerita, nah ketika yang ada yang beli, dia juga cerita lagi ke saya, waduh Mas, saya habis beli benar-benar banyak, nopo Pak, ganti timing bel, ganti uli, sporing, balancing, banyak kurang bagus dibelikan baru lah. Hal-hal kayak gitu itu pasti akan dilakukan pada setiap orang yang punya kendaraan bekas, itu wajib melakukan begitu. Baru itu saya pernah beli kendaraan baru gratis dari dealer ya, langsung disodori jadwal servis kan gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada perawatan gitu. Nanti ada yang salah lagi, nanti ada yang WA saya, waduh Mas, saya habis beli ganti ini itu, dan yang beli ya harus diganti gitu. Itu berkala gitu ya. Yang penting kita beli, ndak langsung turun mesin tuh keliru semua, berarti saya sebagai penjual itu berarti nggak teliti gitu loh. Jadi kita membahas mobil itu layak pakai. Nah, layak pakai itu begini, jadi bodi mulus mobil ini kemulusannya di atas 90%. Kalau 100% namanya baru ya. Contoh kenapa saya bilang gitu, kelihatan mulus tapi kayak seperti gini, di bawahnya cantolan ini ada beset kena kuku, di pojok bumper itu ada beset dikit. Nah itu wajar gitu ya teman-teman ya. Di supion ini pasti kayak gitu ada kena kuku. Di supion gini pasti namanya supion itu benturan dengan tiang, dengan mobil yang sisipan di dalam gang. Di sini pasti ada bentes ya, kayak gitu pasti ada. Lah kalau seperti itu disuruh baru nggak bisa gitu ya. Paham sampai sini teman-teman ya. Kayak gagang wiper ini dia kusam ya, pasti kena panas. Karete ini juga kusam, pasti kena panas. Padahal mobil yang saya dapat ini masih termasuk low KM, baru 100.000 lebih dikit. Mobil ini 2001, sekarang 2021, 20 tahun baru segitu. Nggak tahu asli apa enggak, tapi tak lihat interiornya kayaknya asli. Soalnya interiornya masih bagus. Oke, itu cuma sebatas cerita. Jadi FGX mobil ini. Jadi diketengi teman-teman ya, dia masih, karena mobil platnya tipis, produknya Daihatsu itu rata-rata platnya tipis. Jadi TAF GT yang lama itu juga tipis. Oke, sekarang kalau dari depan ya begini, ada yang juga sudah ada tanduknya, bumpernya, dan dia sudah pelek racing, itu untuk tipe FX dan FGX. Untuk supion, FGX ini sudah elektrik supion, elektrik mirror, bukan elektrik ngelipet ya, apa jenenge iku, retract. Jadi dia elektrik mirror. Kebetulan punya saya masih bisa. Kalau toh teman-teman dapat yang sudah nggak bisa, ojo gegeran karo sing dodol. Biasa. Roof rail ini bagus, insya Allah asli ini. Nah, kemudian dia yang istimewa dari tipe yang C, interior, dia sudah power window. Kemudian di depan itu AC-nya hanya di depan sama di tengah. Nah itu istimewa, AC di tengah ada. Dan ini sudah RPM, ini ada pencetan wiper, ini pencetan wiper belakang, dan ini untuk fog lamp. Kemudian yang kanan ini untuk electric mirror, dan ini rata-rata teman-teman, ini rata-rata oblak. Nah ini rata-rata oblak, dan banyak juga yang sudah cenderung masuk ke dalam. Ini masih bagus toh, masih sebagus ini. Ini AC-nya hanya dingin, tidak bisa panas, tapi kita tidak butuh AC panas. Ini dia perselannya masih cukup bagus, dan kekurangan mobil ini adalah cup holder. Di door trim pintu tidak ada cup holder. Di sini juga tidak bisa nyimpen cup holder. Di sini hanya untuk tempat uang receh dan rokok, cas HP itu aja. Belakang ini jadi penyimpanan air mineralnya hanya di bawah, taruh karpet itu. Oke ya.
Untuk laci biasa saja, ban dashboard juga biasa saja. Dan ini ada lampu baca, sudah terkondisikan dengan central lock, jadi dia juga ada door. Nah ini gitu ya teman-teman ya. Spion biasa, belum auto yang itu, belum auto dimming. Dan jok, nah ini istimewa teman-teman. Joknya ini yang tipe FGX atau CSX, dia joknya kayaknya seperti sajadah. Nah dia jadi kayaknya bludru yang halus. Kalau joknya punyanya tipe di bawahnya, dia joknya kayaknya kasar, dan ini sampai belakang ada headrest loh teman-teman. Jadi itu kelebihannya daripada si Xenia. Dan mobil ini sampai belakang joknya cukup lega. Jadi jok belakang itu kurang lebihnya ruangannya seperti kijang kapsul. Jadi mobil ini juga bisa jadi alternatif ketika teman-teman cari kijang kapsul. Nah itu dia hampir-hampir setara. Dan ini wipernya ini ada intermittent nih. Sekarang ke baris kedua. Baris kedua joknya tadi tak ceritakan, dia ada joknya dia berbahan bludru, dan ini ada AC double blowernya. Desain double blowernya seperti mobil-mobil sekarang, seperti Terios ataupun apa ya begini. Nah ini plafonnya cukup baik, peredaman dari air hujan yang keras, dan semua pilar ini sudah tertutup cover. Jok belakang, malah yang belakang ada tempat penyimpanannya, ada cup holder, ada apa gitu ya. Untuk speaker dia ada di depan dan di belakang, speakernya di belakang sama yang di depan pintu sopir kanan kiri ya. Untuk center power window, nah untuk saklar power window itu yang belakang rata-rata baik. Nah yang belakang rata-rata baik, tapi kalau yang depan rata-rata bosok rodokan wis. Tapi umumnya gitu. Tapi mobil saya ini masih cukup baik, dan pintunya cukup baik, ada chill locknya, ada chill safety locknya untuk di pintu. Nah itu untuk anak-anak juga cukup baik, dan mobil ini sudah central lock. Oke, sekarang kembali ke belakang. Untuk pintu, dia daun pintunya ada konde di belakang dan bukanya menyamping, bukan ke atas. Jadi mungkin kalau teman-teman cari mobil ini untuk sistem perdagangan, kalau teman-teman pemain UKM mungkin kurang cocok karena pintunya juga nyamping. Kalau kita pemain UKM kan enak pintu yang buka ke atas. Mungkin kijang LGX bisa lebih luas bagasinya. Oke. Dan di sini rata-rata banyak bintik-bintik keropos di dalam ini. Cuma ini masih bagus. Tapi umumnya teman-teman kalau lihat di sini banyak bintik-bintik keropos. Termasuk di daun pintu yang bagian bawah sini. Ini rata-rata banyak bintik keropos. Joknya ada di paling belakang. Ini untuk ruangan kaki sangat lega. Coba Mas kameramen masuk ya. Untuk ruangan kaki sangat lega. Lah kekurangannya apa? Bagasi ini sing greget nih. Bagasi ini sempit. Jadi teman-teman kalau naruh 1 galon aja di sini nggak bisa kalau berdiri. Kalau tidur bisa galon. Jadi ini kesulitan di bagasinya terlalu sempit apabila jok ini joknya posisi rebahan semua. Jadi kalau belakang pengen bikin bagasi, jok belakang harus dilipat ke depan gitu ya. Jadi kalah kalau dia sama LGX. Sama Xenia juga dia kalah, bagasi ini malah luasan Xenia. Tapi ruangan kaki untuk kenyamanan ketika penumpang paling belakang untuk jarak jauh, bagus mobil ini. Ini termasuk luas. Sama Pajero saya itu yang all new itu luasan ini untuk ruangan kaki yang di baris ke jok belakang ini dia juga lebih tinggi daripada yang depan. Jadi seperti mobil-mobil SUV pada umumnya, jadi yang belakang duduknya lebih tinggi daripada yang depan. Artinya visibilitas dari orang yang paling belakang bisa melihat samping dan ke depan. Jadi lantai joknya itu lebih tinggi daripada yang depan. Itu ya teman-teman ya. Sampai di sini paham? Dan lampu belakang, nah itu lampu kabin. Lampu belakang itu dia tak lekang oleh dimakan waktu, dia lampu pilar. Dan di zaman ini mobil-mobil juga banyak yang sudah lampu pilar seperti Taruna, Honda Stream, CR-V. Itu juga lampunya dia memakai desain lampu yang pilar begitu. Nah ini kalau dikasih topi, dikasih apa ini namanya, topi kalau bahasa saya, kalau bahasa internasionalnya itu spoiler ya. Terus ini wipernya asli, tadi saklarnya ada di depan tak tunjukkan. Nah tempat plat nomornya di sini. Nah ini kayaknya plat nomornya segitu ya. Dan lampu atret ini agak kecil, memang kurang terang dia lampu atretnya. Nah sayanya di bawah sini. Oke ya, sampai sini paham. Dan pelek mobil ini original. Dia lubang 5, belakang tidak disc brake, dan yang depan dia sudah disc brake. Nah untuk suspensi dia ndak empuk, tapi juga ndak keras-keras banget. Nah ini teman-teman sini yang paling bosok di iki
Nah, saklar yang yang paling depan kanan ini rata-rata rusak. Rata-rata kalau ini rusak, dia oblak, pasti ditaruh yang belakang kanan ini. Jadi nanti yang belakang, yang power window yang sini, yang mana ini, yang pintu ini, pintu belakang ini, power windownya ini akan saklarnya akan tidak ada. Jadi saklarnya hanya dari sini. Umumnya begitu, tapi punya saya masih belum. Rata-rata begitu. Dan apalagi ya, ini yang paling sering oblak itu. Kemudian si overall yang lain sih oke. Joknya dia cukup baik, kelasnya mobil Jepangan Daihatsu, dia ndak gampang kempes gitu ya. Ini tadi habis hujan deres tadi waktu saya review Grand Civic tadi, deres banget ini. Oke, sekarang kita bahas mesin. Kelemahan dari sisi depan sini, lampu dia pasti sudah menguning. Nah, ini lampunya masih original nih dari PT Ichikoh Indonesia. Ini lampunya rata-rata sudah memudar, tapi ini masih cukup baik. Nah, kalau beli lampu juga tidak mahal, paling 1 juta kanan kiri. Mesin mobil ini karburator, jadi 99 hingga 2001 itu dia karburator seperti mesinnya Daihatsu Verosa ataupun Espas yang 1.6. Nah, dari sistem pendingin seperti ini gampang penanganannya. Ada bintik-bintik di radiator itu gampang, dia hanya disogrok. Kemudian yang paling sering keropos tuh ini selang bypass namanya. Ini kalau keropos jangan dilas, dibelikan aja, harganya nggak mahal, hanya 100.000 kayaknya nggak sampai. Dan kebocoran yang paling banyak dari mobil Taruna adalah satu di pak sini, yang kedua sama di paknya Delco, kop Delco sini. Itu rata-rata kebocorannya ada di situ pak Delco itu. Dan itu tidak memakan biaya mahal. Tidak sampai ratusan ribu sampai 500.000 atas tidak. Jadi hanya mungkin 100-200 lah ganti paknya, itu sama jasanya. Nah, karena kalau sambil ganti uli, sambil ganti filter ya biasanya 500 lebih. Itu kan perawatan, bukan perbaikan ya. Gitu teman-teman ya. Tadi kembali lagi ke depan tadi. Saya ini sering dapat apa cerita gitu, wajar lah. Orang yang baru pertama beli kayak gitu kan, kerawat, servis rutin, ganti aki aja dia, waduh mas, lah aki ini gimana cara kita prediksi mati ya? Itu kan elektronik, kadang kita beli nggak ada tanggalnya. Lampu gini gimana kita prediksi mati? Saya belajar bakulan ini sudah 10 tahun lebih, saya nggak tahu bagaimana dop ini akan mati nanti malam saya keluar dopnya mati, itu saya nggak bisa memprediksi. Ada yang bisa memprediksi dari teman-teman? Electrical mati itu? Nah, kalau ada berarti sampai sudah ya, tanpa alat yang sangat canggih loh ya, dari feeling ya. Kalau bisa berarti sampean sudah di atas jagoan itu namanya. Nah, kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Tapi kalau barang mekanikal itu bisa diprediksi. Kalau mesin sudah ngobos itu bisa diprediksi. Gitu ya teman-teman ya. Dan mesin ini yang saya suka, dia sangat halus. Nah, mesin silinder 4 dia yang sangat halus. Jadi mesin mobil ini wajib halus. Start itu harus halus. Yang pertama dia wajib halus, dan juga di belakang jangan ngasap. Kalau ngasap tapi mobilnya bagus tapi mesinnya ngasap gimana? Enggak apa-apa. Mending cari mesin bodi dan interior yang bagus, mesin ngasap enggak apa-apa. Itu jika kita harus diberikan pilihan loh ya. Kalau bisa ya milih begini. Ini mesinnya halus, enggak ngasap, low KM, dalam bagus, bodi juga masih kencang. Kalau bisa begini. Tapi kan situasi di lapangan itu kan enggak begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat unit Taruna mesinnya ngasap tapi interior sama bodi ini bagus, ambil yang itu. Misal harganya misalnya umumnya FGX itu misalnya katakan 65 ke 70, sama dapat mesin ngasap harganya di bawah hanya 50-an misalnya, enggak apa-apa. Mesin ini diganti partnya, diturunkan ganti baru semua, itu enggak mahal, enggak sampai memakan biaya puluhan juta di bawah, itu ganti total baru ya gitu ya. Tapi kalau teman-teman benahi bodi, mobil ini nabrak terus saman benahi bagaimanapun, kalau bodi cacat tidak bisa kembali gitu ya, tidak akan bisa kembali, namanya itu cacat. Nah, mesin ambiar itu gampang, belikan baru sak spare part itu mudah, itu kembali baru lagi, artinya rayan lagi. Itu kita jika diberikan sebuah pilihan. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman memakai ya cari yang begini, artinya minimal begini. Ini mobil ini sudah di atas rata-rata, tapi tidak yang super istimewa. Walaupun yang ada mungkin orang sebagian yang datang ke saya mengatakan, wah istimewa mobilnya. Yang jual ke saya pasti rata-rata bilang gitu. Tapi nanti saya jual ke orang nggak akan saya bilang istimewa, biasa saja.
mobil yang ngono kuwi ya. Gitu ya. Jadi spare part mobil ini sangat murah. Saya bilang kelasnya SUV ya, dia sangat murah, kelasnya SUV. Berarti kita membandingkan harga itu harus dengan kelas yang sama ya, kelasnya SUV dia sangat murah. Cuma ini kekalahannya daripada si Xenia ini lebih boros. Nah, mobil ini tidak bisa menyentuh angka 10 ke atas per liter, itu nggak cukup. Mentoknya 10, naik turunnya di angka itu 8, 9 ya, kayak Kijang, kayak Innova, kayak Kijang kapsul itu juga angkanya hanya di angka 7, 8, 9 maksimal 10 tergantung kaki kita. Nah, jadi angka BBM-nya didapat segitu, tapi mobilnya sangat bandel dan ini salah satu mesin badak. Menurut saya mesin bensin selain mesinnya Kijang, ini salah satu mesin yang cukup badak, jadi dia sangat bandel. Nah, kalau beli langsung dicek timing belnya sampai rumah, diganti semua filter-filter ulinya, sak uli-uline, pakai diceki, kalau ngebes ya diganti baru. Nah, gitu, gak usah rewel karo sing dodol. Jadi itu diganti. Itu cuma tips ketika kita baru dapat. Kalau dapat yang sudah seperti ini gitu aja perbaikannya. Kaki juga cukup bandel, kakinya juga tidak begitu mahal tapi cukup bandel. Sobeker-sobekernya cukup terjangkau. Kalau kita bandingkan dengan CR-V yang tahun segini, yang CR-V itu sobekernya kan Showa. Depan itu kan sudah 2 juta lebih kanan kiri. Nah, kalau kita mereknya Showa, kalau mereknya enggak Showa paling hanya 1,5 kan gitu. Nah, ini salah satu kekurangan dari mobil Daihatsu begini. Nah, pintunya gak iso kon nutup lapet jelek dulu, gak bisa. Jadi dia tetap bunyinya seperti brake, jadi gak iso jelek. Kalau si Honda misalnya CR-V sama-sama SUV ya ini ya, X-Trail itu kan bisa jelek gitu. Kalau ini tetap brake, suaranya brake gitu. Jadi nutupnya juga harus lebih agak kenceng dikit. Nah, jadi gini, gak iso jelek seperti ya, karena memang dia platnya tipis dan juga tidak peredaman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini saya kira cukup. Jadi kira-kira begitu, jangan khawatir spare part. Untuk pajak mobil ini sekitar 1,5 masih ada lebihnya, sekiranya lebihnya segitu, naik turunnya segitu. Kenapa saya pajak itu hanya bilang naik turun, karena setiap daerah itu berbeda pajaknya, walaupun berapa rupiah itu berbeda. Terus kemudian setiap keluarga itu juga pajaknya berbeda, karena sekarang ada peraturan namanya progresif. Nah, makanya saya kalau punya konsumen banyak yang tanya saya, pajaknya berapa, pajaknya berapa. Saya jawab misalnya 1 juta di tempatmu belum tentu 1 juta mobil ini. Gitu loh. Bisa jadi 800 di tempatmu, bisa jadi 1,3. Nah, gitu loh ya. Paham maksud saya? Karena ada pajak itu setiap daerah hampir berbeda, hampir semuanya berbeda, dan juga tapi masih bedanya nggak sampai 2 kali lipat gitu. Kalau di sini 1 juta ya nggak mungkin di Sulawesi sana sampai 3 juta, 2,5 nggak mungkin ya. Beda sedikit gitu ya. Tapi setiap rumah tangga itu juga berbeda karena kan ada progresif gitu ya. Orang tidak progresif sama progresif itu berbeda teman-teman. Gitu, sampai sini cukup. Berarti intinya mobil ini nyaman biasa saja, bodi tipis dia, jadi harus dicek, rawan keropos juga terutama di daun-daun pintu karena ini juga ada body moldingnya. Kemudian lari nggak begitu banter, biasa saja. Tapi mobil ini torsinya cukup besar, tapi speednya dia nggak bisa banter. Nah, gitu ya. Oke, sekarang lebih lengkapnya kita test drive langsung ya. Tak coba startnya. Jadi dipastikan giginya 0 dulu. Di kontak on, start. Oh, mesinnya wajib halus. Taruna itu wajib halus mesinnya. Kalau teman-teman lihat Kijang yang masih karburator, kalau starter pertama kemplotok. Setelah berapa detik dia halus. Kalau Taruna langsung halus ketika. Nah, ini gasnya. Nah, ini gasnya. Oke, jadi dia mesin, suara mesin sama suara viskonya kipas sama suara kipas mesin itu dia masih tinggian suara kipasnya. Itu seperti Kijang Innova bensin yang mesin 1 TR itu juga gitu. Jadi banter suara kipasnya karo suara mesinnya. Oke, sekarang aku tak jalan dulu ya. Sekarang ayo kita jalan. Power steering pas, dia tidak terlalu berat juga tidak terlalu enteng. Kemudian ketika kita nyoba berhenti, kita coba apa namanya, kopling. Nah, koplingnya kalau berat berarti minta adik di kampas sama di matahari. Jangan khawatir, itu harganya juga tidak tinggi. Paling harganya ya
1 sampai 2 juta. Nah, itu harus beli mobil nggak mau ngerawat, tadi saya bilang rental. Kemudian setir cukup presisi sebetulnya, tapi yang series long ini kalau dia dipakai lurus itu dia stabil. Tapi stabilnya saya pernah nyoba si Taruna FGX ini, saya pernah ngambil dari Surabaya tak bawa ke Malang di tol itu, kalau dia 120 ke atas nggak stabil. Jadi ya kecepatan amannya 80 ke 100 lah. Itu ya untuk suspensi standar. Kemudian dari sisi handling, nah ini kalau saya pakai di pegunungan, jalan yang gini, jalan yang berkelok-kelok, mobil kalau ditekuk-tekuk seperti ini setirnya, kalau kayak gini tekuk-tekuk gini, itu dia enakan yang tipe short. Nah, enak yang CSX. Dari sisi ganteng body, gantengan CSX sebetulnya. Tapi fungsi ini dia 7 seater kan, AC-nya juga ada 2. Itu ya. Jadi kalau dipakai handling gini kalah dia sama CSX. Dia agak tertinggal, yang belakangnya yang geberi sidik. Nek menurut saya sih gitu. Nah, untuk Kial saya pikir enggak, malah apa ya? Saya nggak tahu. Generasi setelah ini artinya yang si Terios itu menurut saya tidak lebih baik daripada yang ini. Itu kan Terios generasinya ini ya. Dia malah lebih ada Kiale. Nah, Kial itu agak keras gitu loh suspensinya. Malah cenderung enakan ini. Apa mungkin dia menghindari itu ya, body roll ketika ditekuk-tekukan itu ya. Tapi malah enak ini menurut saya suspensinya empukan yang FGX ini, yang Taruna seri long ini. Kemudian untuk tanjakan mobil ini torsinya besar. Tadi saya bilang torsinya besar. Jadi tanjakan oke, cuma dia kalah di speed. Nah, kalah di speed. Terus transmisinya ini saya nggak tahu final gearnya ada berapa. Yang tahu silahkan komen, nggak apa-apa di bawah. Cuma menurut saya final gearnya agak low. Jadi mobil ini memang kayak Jeep, jadi untuk pegunungan dia agak low. Tapi berbeda dengan Espas ya. Kalau di Daihatsu Espas itu transmisinya ada bengongnya, nah, ada ngugu gitu. Kalau ini cenderung halus, tidak ada. Nah, terus kekedapan kabin ini kalah. Nah, ini kalau sama SUV yang lain kalah mutlak deh. Kalau sama CR-V, X-Trail dan kawan-kawan sama-sama SUV kalah telak. Nah, kalau jadi suara aspal, suara si apa ini namanya paping itu terdengar. Apalagi kalau teman-teman dapat mobil klaker rodanya sudah mulai aus, bearing roda itu, malah kedenger banget. Wong ini suara gardan, suara transmisi itu juga masuk kok, terdengar. Padahal itu sangat minim. Suara kipas mesin juga masuk. Nah, jadi dari sisi kekedapan dia kalah sama yang lain. Tapi kalau dengan Xenia, dibandingkan dengan Xenia, ya 11-12. Jadi mobil ini juga kalau saya bilang boros sih enggak juga, mengingat torsinya besar, kemudian daya tampungnya juga banyak. Tapi kalau ngitungnya kita 1 liter dapat berapa, ya ketemunya juga enggak irit, juga tetap boros ketemunya. Jadi kita menghitung keborosan kendaraan itu harus berdasarkan ukuran, torsi mesinnya, fungsinya gitu ya. Jadi kalau saya menilai base itu juga enggak boros, walaupun 1 liter hanya dapat 3 atau 4 km, muatnya orang banyak. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, saya pikir cukup reviewnya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan sudah lengkap, tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah enggak apa-apa, di komen yang sopan. Kita di sini edukasi, saya bukan ahli. Kita edukasi, saling mengingatkan. Di kolom komen kita pakai diskusi, enggak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Saya pikir cukup pesan saya tadi. Jangan lupa mensyukuri nikmat, hindari penyakit hati ya. Ojo iri karo tonggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.